teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, serta selalu dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, masih bersama aku di sini yang akan terus memberikan kalian review barang-barang terbaik dengan harga yang pastinya terjangkau. Dalam kesempatan kali ini, aku mau ngajak kalian untuk review HP dari limbah Jepang lagi, tapi bukan dari produk Sony ya. Apa itu? Mari simak baik-baik videonya. Oke teman-teman semua, makasih ya masih stay di video ini. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian untuk review HP dari limbah Jepang lagi nih. Tapi kali ini bukan dari produk Sony. Aku kemarin kepo-kepo nih ya, HP limbah Jepang apa lagi sih yang worth it untuk dibeli. Nah, aku tertarik untuk beli dari produknya Sharp yang bisa kita kenal dengan Sharp Aquos R2 SHV42. Nah, ketika barang ini datang ya excited banget ya, karena tampilannya juga lumayan bagus dengan bodinya yang dipenuhi dengan metal dan juga ada pelindungnya Corning Gorilla Glass. Nah, dia tuh cenderung kalau misalnya dari bodinya tuh kayak kaca gitu ya. Kita bisa ngaca di HP-nya tuh lucu banget gitu ya. Dan dia juga layarnya cukup lebar dengan sudah dilengkapi kamera di tengah yang kita bisa sebut dengan punch hole seperti itu. Dan di sini cuman ada tombol satu aja untuk fingerprint. Selebihnya kita bisa akses melalui layarnya seperti itu. Kayak gimana sih spesifikasinya ya? Apa keistimewaannya, apa kelebihannya? Yuk kita bedah sama-sama di review selengkapnya berikut ini. Oke, kita lanjut untuk review dari Sharp Aquos R2 SHV42 ini ya. Kalian penasaran ya pastinya dengan merek dari Sharp ini ya. Karena aku juga pribadi itu ya memang pingin beli aja gitu, karena pengen nyobain produk selain Sony bagus gak sih gitu. Nah, dari Sharp Aquos ini sendiri memiliki desain yang mewah banget ya, dan dia itu beratnya juga ringan banget. Kalau misalnya kalian lihat ke belakang, itu dia tuh kaca banget ya. Di sini itu kita bisa ngaca gini, kelihatan muka kita gitu. Buat cewek-cewek tuh cocok banget ya, hobinya tuh ngaca, karena ini bener-bener kayak kaca. Jadi kelihatan banget make up kita ya. Kalau misalnya cewek kan suka make up, detail make upnya jadi lumayan kelihatan. Kalau pas lagi nggak bawa kaca itu membantu banget. Nah, walaupun smartphone ini udah diluncurkan 3 tahun yang lalu, tapi untuk performa dan fitur yang ditawarkan tidak kalah dengan smartphone di akhir tahun 2021 ini ya. Dikarenakan harganya juga sudah jatuh banget loh pemirsa. Cuman di harga 1,3 jutaan aja kalian udah bisa bawa pulang. Nah, bedanya dengan Sony kemarin yang paling kentara ya, yaitu di sini udah ada namanya jack audio 3,5 mm. Kalau misalnya Sony kan kita masih butuh alat bantu lagi ya, ataupun memakai TWS. Nah, di sini buat kalian yang hobi banget pakai headset, itu kalian tinggal dicolokin aja seperti itu. Nah, untuk tombol lainnya, misalnya di kanan ini, di sini ada tombol powernya ya, di sini ada tombol volumenya. Nah, untuk bawahnya itu sudah support dengan tipe C ya. Untuk fingerprintnya dia letaknya ada di sini. Terus untuk bagian belakang ada kameranya ya, 2 biji, dan juga ada flashnya seperti itu. Untuk SIM-nya dia itu ada di sebelah kiri ya. Dia itu masih memakai SIM injektor seperti itu, dan di sini SIM-nya hybrid. Nah, untuk HP ini sendiri baterainya cukup lumayan lah ya, yaitu di angka 3180 mAh, dan kita bisa ngelihat presentasinya di sini, last purchase-nya kapan gitu bisa kita lihat di sini. Screen usage-nya kita bisa juga
lihat ya kalau misalnya ternyata screen usage-nya itu boros, kita bisa ngeliat juga di data grafik di menu baterai ini. Untuk quick charge-nya itu memakai Qualcomm 3 ya dengan output 18 watt. Terus untuk bodinya sendiri dia itu memiliki dimensi 156 kali 74 kali 9 mm. Untuk beratnya sekitar 181 gram. Untuk pilihan warna yang kalian bisa pilih ada hitam dan putih. Kalau misalnya hitam itu seperti ini ya. Nah, dia memiliki layar bezel-less yang cukup lebar yaitu 6 inci dengan layar ISO 16 juta warna dengan ukuran QHD+ 1440 kali 3040 pixel dengan notch di atas ya. Nah, untuk bodinya sendiri itu ya, aku udah bilang tadi kalau misalnya dia itu full metal, emang bener-bener kerasa banget gitu loh teman-teman, metalnya beda kalau misalnya kalian ketuk kalau misalnya pakai plastik biasa. Dan di sini juga udah jelas banget dia pakai Corning Gorilla Glass 3 dengan desain 2,3 curved glass screen ya, dengan memiliki IP6X sampai IPX68 yang tahan air setinggi 1 meter selama 30 menit. Nah, lumayan banget ya, tapi karena ini HP aku beli bekas ya, dan kalau misalnya kalian beli juga, itu aku nggak sarankan untuk dites tahan air ya, karena kita tahu HP ini sudah lama banget ya, dan takutnya tiba-tiba dites air, jeglek, mati, itu pasti rugi banget. Nah, untuk memorinya sendiri, dia dilengkapi dengan RAM 4GB DDR4X dengan 1866 MHz dengan memori internalnya yaitu 64GB ya teman-teman. Kalian juga bisa tambah memori eksternalnya sampai 256GB. Nah, untuk platformnya sendiri dia itu dasarnya memiliki Android ke-8 yaitu Oreo. Nah, di sini bisa di-upgrade juga sampai Android 10 misalnya, contohnya kayak gini ya. Dan memiliki chipset Snapdragon 845 dengan GPU Adreno 630 dan juga memiliki sensor accelerometer, ambient light sensor, kompas, gyro sensor dan juga proximity. Nah, untuk jaringannya sendiri dia itu bisa sampai 4G LTE dengan nano SIM, jaringan WiFi dual band, Bluetooth 5, dan juga ada tambahan NFC ya teman-teman, dan port Type-C, dan sayangnya tidak memiliki radio. Kalian bisa aktifin NFC di menu tarik layar aja, kalian tinggal geser ke kanan dan kalian bisa aktifkan di sini. Lalu kalian tinggal pindai aja kartu yang mau kalian lihat isi saldonya. Nah, untuk menu lainnya kalian bisa akses di namanya Aquos Useful ya. Kalian bisa klik aja dan bisa melihat berbagai macam menu di sini. Misalnya high speed display, di sini kita bisa berselancar dengan kecepatan yang cukup lumayan ya. Dan juga ada rich color, teknologi mobile yang kita tahu bahwa dia memiliki 16 juta warna ya. Nah, seperti ini kita bisa atur lagi di sini ya. Di sini ada juga yang namanya relax view dan juga view. Kita bisa melihat kejernihan warnanya dan kita bisa atur juga di bagian tarik layar seperti ini ya. Nah, juga ada menu lain, fingerprint sensor, kita bisa atur di sini. Terus di sini juga ada juga namanya scroll auto ya. Ini membantu banget kalau misalnya kalian lagi makan, kalian pingin banget itu namanya scroll otomatis, itu bisa kalian aktifkan di sini ya. Nah, juga ada menu namanya Clip Now, jadi kalian bisa screenshot beberapa bagian dari suatu layar ya, seperti ini contohnya. Kalian bisa aktifkan di menu ini. Dan juga ada auto sleep-nya juga loh. Misalnya kalian kan suka banget tuh scroll sampai malam, tiba-tiba tidur, itu juga ada auto off-nya ya. Dan juga ada phone cover setting. Terus yang terakhir ada rug cool setting.
Nah, untuk kameranya sendiri dia memiliki dual kamera ya teman-teman, yaitu 22,57 megapiksel dengan bukaan f/1,9 PDAF plus 16 megapiksel dengan bukaan f/2,4 PDAF yang memiliki OIS (Optical Image Stabilization). Nah, ini kelebihannya dari sub-aqueous ini, yaitu memiliki OIS ya. Nah, jadi yang 16 MP ini nanti untuk record video aja ya. Fiturnya juga ada PDF Fast Detection, Auto Focus, Touch Focus, Digital Zoom, HDR, dan ISO setting, dan juga ada Digital Image Stabilization. Untuk videonya support untuk kalian record sampai 4K loh, tapi dengan kapasitas 30 fps aja. Nah, untuk kamera selfie-nya sendiri dia memiliki ukuran 16 megapiksel dengan bukaan f/2 yang bisa menghasilkan video sampai 1080p 30 fps aja. Nah, untuk menunya sendiri juga ya standar aja sih ya, ada slow video, ada time lapse. Dan di sini untuk kameranya kalian bisa ngelihat menunya ada auto HDR, ada one touch shutter, terus di sini ada multi autofocus display, dan di sini ada pengaturan size-nya, dan juga di sini ada bisa full screen, ada self timer ya, mungkin bisa selfie, dan juga bisa memberikan informasi lokasi di foto yang kalian hasilkan. Halo, ini adalah hasil dari kamera depannya Sharp Aquos R2 ya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita buat jalan itu tetap stabil dia, tidak bergoyang sama sekali, masih stay fokus ke objeknya. Ini adalah hasil video dengan mode wide ya, jadi terlihat agak lebar. Nah, jika ini itu pakai mode standar, jadi biasa aja gitu, dengan sesuai dengan ukurannya. Nah, ini kita coba stabilisasinya ya. Ini aku off kan dulu. Nah, mari kita bedakan dengan menggunakan Optical Image Stabilization seperti ini ya. Jika ini memakai Electronic Image Stabilization. Nah, ini kalau misalnya kita pakai mode resolution 4K ya, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, agak lebih terang. Kalau tadi cuman 1080p. Oke teman-teman semua, kali ini kita lanjut untuk tes performanya dari Sharp Aquos R2 SHV42 ya. Nah, di sini kita harus tes karena kita tahu bahwa aku beli dalam kondisi bekas ya. Semoga menu yang ada di sini berfungsi dengan baik semua. Kita coba dengan flashlightnya, kita coba nyalakan, ternyata berfungsi ya. Kita matikan lagi. Lalu kita ke bubble level. Di sini kita tinggal seimbangkan lingkarannya. Bisa. Lalu di sini juga ada sistem monitor. Kita mau tahu kecepatan CPU-nya berapa? Mari kita tunggu sebentar.
Ternyata kecepatannya sekitar 576 MHz ya teman-teman. Nah, di sini juga kita tahu bahwa Android-nya sudah aku upgrade ke Android 10. Lalu di sini baterainya dalam kondisi good ya. Nah, di sini juga ada beberapa tes lagi, yaitu pertama monitor color. Di sini kita bisa cek ada bekas di layarnya atau enggak ya, yang bisa kita sebut dengan white spot gitu. Ternyata tidak ada, sama sekali tidak ada ya, jernih banget, jadi aman. Terus di sini touchscreen-nya kita harus benar-benar gambar di seluruh layar. Kalau bisa ya kayak gini, kita tahu di mana yang nyandet. Ternyata masih berfungsi dengan baik semuanya. Kita balik lagi, kita ke multitouch ya. Nah, di sini ternyata berfungsi dengan baik juga. Sini ada speaker dan vibrate. Di sini juga ada NFC, kita bisa pindahi kartu kita. Di sini kita bisa atur fingerprintnya. Di sini juga ada tes lainnya ya, seperti pedometer ini. Terus ada juga temperatur sensor yang error. Ada juga kompas di sini ya. Ada juga light sensor. Ada juga accelerometer. Ada juga proximity sensor. Dan masih banyak lagi. Tapi sejauh ini aman banget ya, HP-nya masih berfungsi normal semua menunya. Oke, kita lanjut untuk testing dengan menonton video 4K ya, dan kita mau lihat suaranya. Sejauh ini masih cukup baik ya, dan kita bisa melihat video dengan jernih banget dengan berbagai macam warna yang keluar, dan speakernya juga letaknya itu di sini ya teman-teman, gitu masih bagus. Oke, kita lanjut untuk tes dari performa main gamenya ya. Nah, di sini kita bisa melihat sendiri kalau misalnya warnanya itu benar-benar cantik banget ya. Dan untuk kalian yang suka banget main game, ini benar-benar cocok banget ya. Karena emang bener-bener nyaman banget ya, karena kita tahu bahwa dia bisa menghasilkan 16 juta warna, dan juga dia stabil banget dan dia nggak nge-lag ya. Oke, bagus banget. Nah, gimana nih teman-teman, untuk harga 1 jutaan aja smartphone ini menurut saya sudah di atas Sony XZ2 ya, yang kemarin aku sudah sempat review. Nah, kelebihan lainnya menurutku layarnya itu udah ISO 16 juta warna, itu bagus banget ya. Terus prosesornya juga kencang dengan Snapdragon 845. Terus juga ada jack audio 3,5 mm nya tadi, yang bisa juga jadi salah satu kelebihannya dari Sharp Aquos R2 SHV42. Untuk kameranya aja udah cukup sih menurutku, tapi jika dibandingkan dengan kamera HP 1 jutaan lainnya, ini sudah bagus. Untuk kekurangannya mungkin sinyal, yang kalau masih pakai HP X Jepang selalu di sinyal kurang bagus ya, mentok 4G ataupun 4G plus. Terus tidak ada radio dan baterainya cuma 3180 mAh, mengingat kalau HP sekarang rata-rata sudah di atas 4000 mAh ya. Tapi menurutku ini cukup banget ya, karena kita bisa mendapatkan beberapa fitur yang mungkin tidak kita dapatkan di HP-HP zaman sekarang di angka 1 jutaan. Oke, bila ada kesalahan mohon maaf ya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai habis. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komentar di video ini. Jangan lupa share ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!